Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Nurmalasari, AK 118209 kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik dalam penyampaian berita buruk. Berita buruk adalah suatu situasi di mana tidak ada harapan lagi, ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental seseorang, sesuatu yang menuntut perubahan gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang membuat seseorang lebih sedikit pilihan dalam hidupnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penyampaian berita buruk terdiri dari isi. Isi di sini yaitu apa saja yang bisa dibicarakan dan seberapa banyak informasi atau keterangan yang diberikan oleh perawat. Yang kedua, beri dukungan, aspek suportif dalam komunikasi perawat. Yang ketiga, fasilitasi di sini bisa diberikan privasi dan kenyamanan pasien. Yang keempat, cara penyampaian. Dalam berkomunikasi dengan pasien, perawat harus memberikan informasi dengan singkat. Teknik penyampaian berita buruk. Pertama, melakukan persiapan. Persiapkan diri dengan informasi klinis yang relevan, pilihlah ruangan yang menjamin privasi pasien dan memberikan rasa nyaman juga tenang, hadirkan keluarga sesuai kehendak pasien, mulailah dengan memberikan pertanyaan seperti, bagaimana perasaan ibu sekarang? Kedua, mencari tahu informasi yang pasien miliki, mulailah mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang pasien punya agar perawat dapat memahaminya. Apakah pasien sudah tahu situasi penyakit atau kondisinya? Kaji tingkat pengetahuan pasien dan kaji tingkat emosional pasien. Ketiga, mencari tahu seberapa banyak informasi yang ingin diketahui oleh pasien. Penting untuk menanyakan pada pasien apapun informasi detail yang ingin didengar. Perlu memperhatikan bagaimana cara bertanya dan lihatlah reaksi pasien. Setiap pasien tidak akan sama, bahkan pasien yang sama pun kemungkinan akan berubah selama dalam satu percakapan. Contohnya, Bapak, hasil tes Anda sudah keluar, apakah saya bisa menjelaskan pada Anda atau Anda ingin saya menjelaskan kondisi Anda pada keluarga Anda? Keempat, menyampaikan berita. Penting untuk mempersiapkan segala data sebelum perawat bertemu dengan pasien. Pada tahap ini biasanya lebih membahas mengenai diagnosis, terapi atau penanganan, prognosis, serta dukungan atau fasilitas apa saja yang bisa diperoleh oleh pasien. Berikan informasi secara perlahan dan beri jeda, serta pastikan bahwa pasien paham mengenai apa yang perawat jelaskan. Hindari penggunaan kata-kata medis dan gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Contohnya, Bapak mohon maaf, saya harus membicarakan hal ini kepada Bapak. Hasil tes putri Anda sudah keluar dan ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa putri Anda terkena leukemia. Memberikan respon terhadap perasaan pasien. Setelah berita buruk disampaikan, perawat diam untuk memberi jeda. Respon pasien dan keluarga dalam menghadapi berita buruk beragam. Ada pasien yang menangis, marah, sedih, menyalahkan diri sendiri, tidak percaya, merasa tidak berharga, malu, dan mencari alasan mengapa ini bisa terjadi. Pada saat ini, perawat harus bisa mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Pahami emosi pasien dan ajak pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Contohnya, saya dapat merasakan bahwa ini adalah situasi yang sulit. Keenam, perencanaan dan tindak lanjut. Buatlah rencana langkah demi langkah dan berikan penjelasan lengkap pada pasien tentang apa saja yang harus dilakukan pada tiap langkah, apa saja yang mungkin terjadi, dan apa saja yang bisa membantu mengatasinya bila ternyata muncul hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, komunikasikan prognosis kepada pasien dengan cara perawat mencari tahu tentang apa harapan pasien ataupun alasan pertanyaan mereka. Contohnya, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak mengenai pengobatan yang akan Bapak jalani? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.